jadi nafas, kita bisa bernafas. Nah, saat roh masuk itu, ada dua bagian di tubuh kita nanti yang memberikan instruksi kehidupan. Satu yang positif disebut takwa. Ini ada kutub takwa yang positif. Yang kedua, itu sebetulnya tidak disebut lawan langsung. Saya sering mengistilahkan dengan katalis namanya, supaya bisa membawa yang positif ini, yang baik-baik muncul ke permukaan. Namanya fujur. Lawan dari takwa itu namanya fujur. Asalnya begini, yang negatif. Jadi semua instruksi kebaikan, sifat-sifat baik, jujur, sabar, rendah hati, penyayang, perhatian, itu bila diakumulasikan keseluruhannya, namanya disebut satu saja istilahnya, takwa. Jadi kalau Anda lihat takwa, itu semua akumulasi sifat-sifat baik. Di sini ada jujur, di sini ada sabar, di sini ada rendah hati, dan seterusnya. Lawan dari ini itu fujur. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Walaupun Anda mengatakan tidak ada dusta di antara kita, potensinya tetap ada. Kalau di sini ada sabar, di sini ada apa? Marah. Kalau di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Demikian seterusnya. Perhatikan. Ini pancaran yang kurang baiknya, ini pancaran positif yang baiknya. Kalau ini keluar tidak pernah dirawat, takwanya tidak pernah dirawat, tidak pernah dimunculkan, tidak pernah kita coba untuk hadirkan ke permukaan, maka nanti ini yang dominan. Rambatan keburukan disebut fujur, rambatan kebaikan disebut fajar. Wakil Menteri yang besok ulang tahun insyaallah, kita doakan beliau memberikan keberkahan. Jadi kalau ada wakil menteri di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah namanya Fajar, itu akan merambatkan nilai-nilai positif dan kebaikan dalam kementerian. Tidak cukup dengan amin, kita lihat pembuktiannya. Baik. Kalau dia memancar secara materi disebut infajar namanya. Quran surat ke-2 ayat 60. Wa idistasqa Musa biqaulihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar fanfajara infajar. Rambatan keburukan fujur. Jadi kalau ini dia keluar secara tunggal mengalahkan yang takwa, dia lewat jalur nafas, keluarlah sifat buruk dari fujur, keluar lewat nafas, ditembuskan ke akal, keluar lewat perilaku yang buruk. Perbuatan buruknya itu disebut su namanya. Karena nafas itu musuh, maka seringkali fujur disebut dengan nafsu. Gak pakai o. Ini kesini, tembus kesini, jadi su. Ini perbuatan buruk su, maka nafas ketemu su disatukan menjadi nafsu. Asalnya begitu. Ditemukan di mana? Quran surat Yusuf. Ayat berapa? Saya tugaskan untuk mencari. Yang bisa hadiahnya 5 juta. Serius. Umar, waktu habis sudah. Salah sendiri kelamaan. Surat 12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Kita tidak bisa mengklaim diri paling suci, paling bersih, paling baik, karena tetap ada potensi yang kurang baik dalam diri kita. Jika itu dominan keluar, maka mengarahkan nafas kepada su. Bertemulah nafas dengan su menjadi apa? Nafsu. Nah, cara mengolahnya, ini mohon izin, Pak Menteri sampai jam berapa gitu? Alhamdulillah, bebas ya. Enggak, karena saya belum mulai, ini baru mukadimah ini. Kan belum nyampe ke sholat nih ya. Saya gali dulu cara berpikirnya supaya kita paham dulu dasarnya, baru kita masuk pada inti bahasan. Karena dalam diri kita ini, kalau tidak diolah dan muncul tunggal fujurnya,
maka menjadi nafsu perbuatannya buruk. Oleh karena itu, konstruksinya asal penyiptaan takwa dengan fujur ini, konstruksi asalnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kembali ke Quran surah 92 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma fa'alhamaha fujuraha wa. Perhatikan, ini konstruksi dasarnya. Qad aflaha man zakkaha. Man siapapun. Tolong fokus ya. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan di Mushaf. Mungkin nanti bisa dikoreksi. Saya nggak tahu Mushaf yang isi. Man itu sering diartikan barang siapa. Nah, saya sampai berdiri di masjid Baitul Talib ini, saya belum pernah menemukan barang yang siapa. Karena itu mungkin agak sesuai kita terjemahkan dengan siapapun. Bahasa Arabnya disebut mausulun yadullu alal fardiyatil amriyah. Statement konjungsi kata sambung yang ditujukan kepada setiap personal tanpa sekat, general siapapun. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, punya jabatan, belum punya jabatan. Perhatikan kalimatnya. Man zakkaha qad aflaha. Aku tegaskan, siapapun yang mampu mengolah dua hal ini dengan baik, mengendalikan fujurnya dengan takwanya, maka aku pastikan hidupnya akan cenderung sukses dan bahagia. Sebentar, jangan itu dulu ya. Jadi izin Pak Menteri, di Quran itu ada sukses saja, belum tentu bahagia. Itu diksinya fauzan. 27 kali turunannya disebutkan di Al-Quran. Ada fauz, fauzi, faiza, faizin, fauzan. Jadi kalau ada yang namanya faiz, faizan, itu orang diharapkan sukses selama hidupnya, walaupun belum tentu bahagia. Dasar katanya begitu ya. Yang kedua ada farihah. Bahagia belum tentu sukses. Turunannya ada Farhan, Muhammad Farhan misalnya. Perempuannya Farah, Farah Queen dari turunannya misalnya ya. Itu kalau dinamakan Farah, Farhan artinya diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu. Nah, kalau Anda ingin dihadapkan pada dua pilihan, sukses belum tentu bahagia atau bahagia belum tentu sukses, bahasa bebasnya kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih. Karena yang ketiga, karena Allah itu sudah tahu keadaan jiwa kita sebelum ditanya, maka menggunakan kod di depannya untuk menegaskan bahagia dan sukses. Bahasa Arabnya falah. Kalau dibentuk kata kerja menjadi aflah, maka pekerjaan Anda dimanapun, mau di kementerian, mau di rumah tangga, hidup bertetangga, hidup bersosial, seluruh pekerjaan Anda akan cenderung bisa sukses dan bahagia bila Anda mampu memanage keadaan dalam hidup. Diajarkannya asalnya bagaimana? Zakkaha diterjemahkan dengan mencuci. Sungguh bahagia dan sukses orang yang mampu menyucikan. Izin, ibu kalau nyuci itu ibu buang bajunya atau buang kotoran? Kotoran ya? Enggak, saya mau masuk dasar filosofis ini. Artinya kotoran itu diciptakan bukan untuk membuat bajunya kotor kan? Nanti kan ini agak dalam ya. Kotoran diciptakan supaya menghadirkan bersihnya. Sebab kalau nggak ada kotor, bersih itu nggak akan muncul. Antum mungkin nggak nyuci mobil kalau nggak kotor? Halo? Jadi kotoran itu ditampilkan sebetulnya bukan karena ingin menunjukkan benda yang kotor, bukan. Tapi ingin